Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak dosen dan teman-teman yang sedang menyaksikan atau menonton video saya ini. Jadi, baik, pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis saya terhadap kasus penggunaan data nasabah secara ilegal oleh pegawai bank untuk penerbitan kredit fiktif. Jadi, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit. Pertama, yang pasti saya akan menjelaskan mengenai kronologi eh, kronologi kasus tersebut, bagaimana duduk kejadian agar kita semua pertama-tama bisa memahami seperti apa dan bagaimana sebenarnya masalah atau kasus yang terjadi di dalam berita itu. Selanjutnya, saya akan sedikit menyambungkan antara kasus tersebut dan bagaimana sih yang diatur dalam hukum perbankan, dan membahas sedikit mengenai teori-teori apa saja yang ada di hukum perbankan yang bisa jadi atau kemungkinan tidak 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 diterapkan atau tidak dilaksanakan di kasus tersebut. Dan yang terakhir, saya juga akan membahas sedikit mengenai bagaimana pertanggungjawaban baik itu dari pihak pelaku atau oknum pegawai pegawai perbankan tersebut, dan juga bagaimana sih tanggung jawab perbankan sebagai lembaga atau institusi tempat nasabah yang dirugikan ini menyimpan uang. Mungkin langsung aja ke topik pembahasan. Eh, yang pertama itu mengenai oke, jadi saya mendapatkan berita ini secara online, ya, berita online di websitenya merdeka.com, ya, di mana di sini headline-nya dituliskan Statut Data Nasabah untuk Kredit Fiktif. Ex kepala unit BRI Pekanbaru diperiksa. Dan ini tuh kasusnya kasus baru pada hari Jumat 9 September 2022. Oke. Mungkin saya akan jelaskan sedikit, ya, secara singkat saja supaya kita semua tahu bagaimana duduk perkara atau kondisi terjadinya kasus tersebut. Baik, jadi langsung aja ya ke awalnya. Jadi pada saat itu Polda Riau, yang mana Polda Riau berwenang untuk menuntaskan kasus ini karena kan ini terjadi di Pekanbaru, dan Pekanbaru itu salah satu kota di Riau. Jadi di situ Polda Riau memeriksa 5 orang saksi terkait adanya dugaan kredit fiktif yang mengatasnamakan nasabahnya nih, nasabah yang datanya itu digunakan sebagai kredit fiktif. Jadi di kasus ini tuh ada mantan kepala unit BRI Kuala Cabang Kota Pekanbaru yang diperiksa sebagai terlapor karena diduga dia menggunakan data tersebut untuk penerbitan sebuah kredit fiktif. Dan yang menjadi korbannya ini adalah nasabah BRI. Nasabah BRI tempat si kepala unit itu bekerja. Jadi penyelidikan dugaan ini tuh berdasarkan laporan dari nasabah, pemilik nasabah itu yang bernama Muhammad Afdal, yang identitasnya itu dicatut untuk penerbitan kredit fiktif. Terus juga si pelapor ini juga merasa bahwa dia itu tidak pernah mengajukan pinjaman di BRI. Namun tiba-tiba pas dia ingin mengajukan pembiayaan untuk UMKM-nya di Bank CIM Niaga, ternyata setelah dilakukan BI checking, ternyata data-datanya dia itu eh, di situ di BI checking-nya itu terdaftar atau terpampang bahwa dia tuh pernah mengajukan kredit di Bank BRI. Itulah dia pada saat itu dia merasa bahwa dia tidak pernah melakukan pinjaman atau mengajukan pinjaman di Bank BRI. Maka oleh karena itu dia berinisiatif untuk melapor dan ingin tahu bagaimana sih kejadiannya sebenarnya. Nah, jadi eh, ada 5 orang yang menjadi saksi untuk diklarifikasi, yaitu terlapor yang inisial NI, ada juga yang dari pihak tim niaga,
dari yang pihak tim niaga ini yang menemukan identitasnya si Afdal atau si pemilik identitas ini yang dicatut pemilik pemilik identitas yang dicatut sebagai peminjam di bank BI. Jadi kronologi singkatnya, eh, Muhammad Afdal ini warga Pandau Permai, Kecamatan Siak, Kabupaten Kampar itu pertama kebingungan karena kenapa dia padahal sedang ingin mengajukan pinjaman untuk UMKM-nya di sistem niaga, tapi ternyata eh, berdasarkan BI checking dia telah pernah melakukan kredit. Terus karena dia merasa identitasnya telah dicatut, pria ini pun melaporkan ke kepala unit bank plat merahnya atau bank BRI-nya, dan dia melaporkan kepala unit dan juga tenaga marketingnya. Jadi bisa dibilang di data nasabah dia kan menjadi nasabah di bank BRI. Datanya itu dicatut atau digunakan tanpa izin oleh oleh kepala unitnya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan kepala unit BRI untuk menerbitkan sebuah kredit fiktif. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi si sang nasabah yang identitasnya digunakan tanpa izin. Mungkin seperti itu kronologi singkatnya. Baik, untuk teori teori hukum perbankannya. Dalam hukum perbankan di Indonesia itu kan telah mengamanatkan pelaksanaan kegiatan bank bank itu harus berasaskan pada prinsip kehati-hatian, yang mana telah dituangkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal konsumer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu untuk menyimpan dananya di bank. Jadi, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perbankan itu harus menjunjung tinggi nilai kehati-hatian, apalagi dalam menerbitkan sebuah kredit, yang mana kredit itu dalam persyaratannya atau proses verifikasinya itu menggunakan data yang bukan pemilik yang mengajukan kredit. Tentunya kan di situ pihak perbankan harus secara berhati-hati gitu untuk menerima atau menyeleksi persyaratan kredit dalam mengajukan kredit-kredit yang ada di perbankan. Dan juga ada ketentuan tersebut juga mewajibkan bank untuk melakukan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang merupakan salah satu kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah penyimpan dana. Pada hubungan pinjam meminjam antara bank dan nasabah, dan selama dana tersebut dalam penyimpanan di bank, maka bank dapat menggunakan dana tersebut dengan jaminan kepastian bahwa si bank itu mampu mengembalikan dana tersebut bila mana nasabah menarik dananya. Bahkan berarti kan di kasus yang tadi sebelumnya itu berarti yang digunakan itu adalah data-data dari nasabah perbankan, yang mana justru semestinya seharusnya itu dilindungi oleh bank itu sendiri. Namun karena kan di kasus ini data tersebut digunakan secara ilegal atau tanpa izin oleh kepala unit bank tersebut demi keuntungan dirinya sendiri untuk menerbitkan sebuah kredit fiktif. Tentunya hal tersebut bisa mencoreng nama baik dari bank itu sendiri. Mana tentunya tingkat kepercayaan atau tingkat kredibilitas bank tersebut tentunya dapat turun di mata masyarakat, khususnya bagi nasabah yang bagi nasabah yang menggunakan jasa layanan bank tersebut. Selanjutnya itu juga dalam bank juga dikenal namanya adanya asas kerahasiaan atau confidential principle, yaitu adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan
dan lain-lain dari nasabah menurut kelaziman dunia perbankan. Kerahasiaan tersebut adalah untuk kepentingan bank sendiri, karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Oke, berarti selaras dengan prinsip yang kehati-hatian yang tadi, perbankan juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan. Bagaimana? Karena modal utama dari bisnis perbankan itu adalah kepercayaan dari nasabah-nasabahnya. Tentunya jika seseorang ingin menyimpan dananya di bank, tentunya orang tersebut harus percaya atau nasabah tersebut harus percaya dengan kredibilitas bank tersebut. Sehingga hal inilah yang mendorong dan mewajibkan bank-bank yang ada di Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai atau asas-asas kerahasiaan, apalagi berkaitan dengan data-data rahasia nasabahnya. Nah, di mana dalam kasus ini mungkin mungkin bisa dibilang sebenarnya bank memang menjaga kerahasiaan. Namun ternyata ada segelintir oknum yang memanfaatkan wewenangnya atau memanfaatkan kedudukannya, yang dalam hal ini dia itu sebagai kepala unit Bank BRI di Pekanbaru Riau. Dia memanfaatkan jabatannya demi kepentingan dirinya sendiri, yang mana hal itu tersebut tentunya merugikan baik secara material atau imaterial terhadap nasabah yang diduga identitasnya itu dicatut atau dipergunakan tanpa izin dalam dalam rangka menerbitkan sebuah kredit fiktif. Tuh, jadi di kasus ini tentunya asas kerahasiaan di bank yang disebutkan dari kasus ini tuh ternyata tercoreng apabila kita berkaca pada kasus tersebut yang sebelumnya telah dijelaskan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai pertanggungjawaban bank. Di sini saya membagi pertanggungjawaban secara perdata dan secara pidana. Mungkin kita sebelum jauh sampai situ, mungkin kita coba menyamakan kamus terlebih dahulu ya mengenai kredit fiktif, atau bisa dibilang sedikit membahas mengenai kredit fiktif, mengenai apa sih kredit fiktif itu. Baik, jadi eh, dilansir dari Association of Certificate Fraud Examiner, yaitu memberikan definisi fraud sebagai, oh ya, kredit fiktif ini merupakan salah satu bentuk dari fraud. Nah, di situ dia mendefinisikan fraud itu sebagai penggunaan posisi atau jabatan seseorang dengan tujuan memperkaya diri dengan cara ngajak menyalahgunakan sumber daya atau aset organisasi. Jadi kan kalau dalam kasus ini, mana si kepala unit Bank BRI tersebut menyalahgunakan posisinya atau menyalahgunakan jabatannya eh, dengan tujuan memperkaya dirinya sendiri dalam rangka menerbitkan suatu kredit fiktif. Oke, selanjutnya ini itu untuk definisi fraud atau kredit fiktif secara umumnya saja. Jadi kita sekarang masuk ke secara perdatanya. Oke, secara perdatanya di sini berdasarkan ketentuan pasal 1365 dan pasal 1367 bahwa perdata pihak pegawai bank maupun bank yang bersangkutan wajib memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi pada nasabah bank yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif. Dalam ketentuan pasal 1365 KUHP Perdata tidak diatur lebih lanjut mengenai jumlah yang harus diganti dalam perbuatan melawan hukum. Jadi di sini di pasal 1365 dan pasal 1367 KUHP Perdata dikenal namanya konsep pertanggungjawaban. Nah, konsep pertanggungjawaban itu sendiri dikenal ada dua jenisnya. Yang pertama itu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau liability based on fault, dan juga pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau liability without fault. Nah, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu adalah pihak oknum pegawai pegawai banknya atau kepala unitnya. Jadi si kepala unit ini bisa
dikenakan pertanggungjawaban dengan kesalahan, di mana dia menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala unit untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan pribadi, dengan cara menggunakan data nasabah secara ilegal atau secara tanpa izin. Yang mana tentunya hal ini berimplikasi terhadap si nasabah tentunya akan mengalami kerugian secara imaterial maupun material. Baik, selanjutnya untuk banknya sendiri, eh, dia itu dibebankan untuk memberikan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Karena berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata, eh, bank ini memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya. Di situ disebutkan bahwa seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang ada di bawah pengawasannya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa perbankan tentunya juga secara tidak langsung menanggung kesalahan yang diperbuat oleh pegawainya atau pegawai yang masih ada di bawah organisasi struktural perbankan tersebut. Kemudian dalam ketentuan pasal 45 ayat 1 dan pasal 46 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di situ dijelaskan atau diatur bagi nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan karena dalam hal ini nasabah telah dirugikan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 48 garis miring PDTG garis miring 2014 garis miring PN Surakarta tahun 2014. Itu mungkin untuk pertanggungjawaban bank secara perdata. Untuk liability on fault atau pertanggungjawaban karena kesalahan itu dibebankan kepada oknum pegawai perbankan tersebut, dan liability without fault atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan itu dibebankan kepada pihak perbankannya. Dan juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah juga memiliki kompetensi atau memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merugikannya, karena dalam hal ini si nasabah atau sebagai konsumennya bank tersebut mm, merasa dirugikan atau telah mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial. Baik, untuk selanjutnya itu secara pidana. Secara pidana secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di situ di pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perbankan membuat atau menyebabkan adanya peringatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Sementara pasal 49 ayat 2 huruf D perbankan berbunyi anggota dewan, komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara. Demikian. Jadi bagi tadi oknum pegawai yang dalam ini melakukan pencatatan palsu, pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha seperti yang dijelaskan di undang-undang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi si oknum pegawai kepala unit yang tadi tentunya dapat dikenakan sanksi pidana karena dia telah melakukan pencatatan palsu yaitu berupa penerbitan kredit fiktif. Kesimpulannya, baik saya akan menyimpulkan kesimpulannya. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat antara unit yang surplus dengan unit yang defisit, tentunya modal yang utama bagi perbankan adalah kepercayaan dari nasabahnya. Dalam kasus ini, tentunya bank seharusnya menjunjung tinggi atas kehati-hatian dalam menyeleksi sebuah permohonan kredit untuk meminimalisir adanya kemungkinan terjadinya kredit fiktif, yaitu dengan cara lebih teliti lagi dalam memverifikasi data-data yang dibutuhkan dalam permohonan
kredit dalam perbankan. Kemudian, perbankan juga harus mengedepankan prinsip kerahasiaan, di mana perbankan tidak dapat dengan mudah membuka dan membagikan data nasabahnya, kecuali bagi hal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Tentunya hal tersebut biasanya dilakukan itu oleh oknum-oknum pegawai perbankan dengan kewenangannya secara ilegal membuka dan menggunakan data rahasia perbankan. Salah satunya yaitu identitas nasabah dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah perbankan dalam menyeleksi tenaga kerja mereka dan membentuk pegawai perbankan yang berintegritas serta profesional. Selanjutnya untuk pertanggungjawaban perbankan apabila terjadi kredit fiktif yaitu berupa pemberian ganti rugi, baik secara material maupun imaterial. Apabila pihak bank tidak memberikan ganti rugi, sebagaimana pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini nasabah, yang identitasnya digunakan sebagai persyaratan kredit fiktif dapat mengajukan gugatan, serta bagi oknum pegawai dapat dikenakan sanksi pidana serta perdata. Mungkin untuk kesempatan kali ini atau di video kali ini cukup sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.